Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Abiud Jagani. Asal kampus saya Universitas Cendrawasih, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya sekarang semester 2. Kelas saya reguler. Oke, saya akan itu singkat dari perkenalan saya. Sekarang saya akan masuk di materi ilmu pemerintahan yang Bapak kasih tugas ya. Oke, nomor satu itu uh, jelaskan pemerintah dalam arti luas dengan arti luas dengan arti sempit, gitu ya. Ya, jadi pemerintahan dalam arti luas adalah seperti segala kegiatan badan publik. Badan publik itu seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, dan upaya-upaya lain. Itu DPR, MPR, DPD, DPRD, Mahkamah dan MK dan lain-lain sebagainya. Itu disebut dengan pemerintah dalam arti luas. Kalau kita lihat pemerintahan dalam arti sempit, itu seperti eksekutif. Itu pemerintah dalam arti sempit, berarti dia akan melindungi dia akan menjadi kepala negara seperti presiden. Nah, itu adalah pemerintahan dalam sempit, eksekutif. Itu jawaban nomor satu. Sekarang nomor dua itu pendapat saya, pemerintah disebut dengan keutuhan. Berarti pendapat saya itu seperti ini: pemerintah disebut dengan keutuhan karena pemerintah sebagai menjaga negara, mensejahterakan masyarakat. Nah, itu jawabannya. Terus next yang nomor ketiga, apa pendapat kalian ilmu pemerintahan disebut dengan ilmu pengetahuan? Berarti pendapat saya. Pendapat saya itu ilmu pemerintahan disebut dengan ilmu pengetahuan itu karena memiliki guna dan manfaat dalam mempelajari suatu kepemimpinan, itu dalam organisasi, dalam proses belajar mengajar, di kampus. Yang keempat, jawaban yang keempat itu kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi individu. Itu kekuasaan. Apa kekuasaan? Berarti dia dari memiliki seseorang untuk mempengaruhi kelompok atau seseorang dan mengambil keputusan. Dia kalau orang yang sudah menguasai, maksudnya dia ada seperti kepala negara atau presiden atau gubernur. Contoh kecil itu di kepala desa. Kepala desa itu dia akan menguasai di kampung itu karena dia sudah menguasai kemampuan, maka dia akan memimpin daerah itu. Nah, seperti itu kekuasaan, kemampuan. Karena kemampuannya dia mampu bertanggung jawab, dia mampu untuk bersaing, dia mampu untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Terus dia punya sumbernya itu kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Karena ada kekayaan, mungkin orang itu dia punya kekayaan harta atau harta seperti itu, baru dia akan menguasai dan memimpin. Terus kedudukan itu dia akan menjadi kepala negara dan dia duduk di seperti dia akan pemerintah kepada siapapun, karena dia akan kuasai, dia menguasai dia wilayah, maka dia perintah kepada bawahan. Dan kepercayaan dan percaya diri bahwa
saya akan menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Nah, itu sumber-sumbernya. Nomor 5, apa manfaat dan tujuan ilmu pemerintahan adalah itu, pendapat saya itu manfaat dan tujuan ilmu pemerintahan adalah kita sekarang kan belajar ilmu pemerintahan. Saya kan sekarang belajar ilmu pemerintahan untuk membentuk karakter, perilaku, belajar untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan yang akan datang, membangun daerah kita masing-masing. Itu adalah manfaat dan tujuan kita belajar di ilmu pemerintahan. Dan juga manfaat dalam bagian umum itu katakan bahwa untuk memimpin masyarakat, dan untuk menjaga negara dan seperti begitu ya. Terima kasih, ini jawaban dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Jika salah kata, mohon maafkan.